kita berusaha untuk selalu menjadi kekasih Allah, dan atau juga dalam kata lain, marilah kita menjadi pemain yang baik di dunia ini untuk selalu dekat dengan Allah. Permasalahannya kemudian adalah bagaimana kemudian kita harus menjadi pemain yang baik atau menjadi kekasih Allah itu. Ini. Andaikan engkau mengklaim sebagai kekasih Allah, dalam artian Anda dengan sadar diri bahwa Anda betul-betul mencintai Allah. Ini andaikan ini saya percaya bahwa Anda mencintai Allah. Tapi yang jadi masalah, saya bertanya lagi, yakin nggak Allah mencintai kamu? Nah, masalahnya. Nah ini jadi kadang-kadang banyak sekali tanda kutip dengan tidak merendahkan siapapun. Ya, banyak orang yang diklaim sebagai kekasih Allah, tapi bertepuk sebelah tangan. Kalau bertepuk sebelah tangan ada bunyinya enggak? Harusnya bertepuk kedua belah tangan baru ada bunyinya. Nah, bunyi itulah yang membuktikan bahwa Anda bertepuk dua tangan. Yang biasanya dibuktikan dengan karomah. Sekalipun itu bukan menjadi masalah yang substantif ya, masalah karomah. Banyak para aulia yang tidak punya karomah kok. Ya. Tapi banyak orang yang tidak benar tapi juga sakti. Kalau tukang sihir sakti nggak? Bener nggak? Kok dikasih? Iya, itu persoalannya. Jadi jangan sampai kesaktian dijadikan tolok ukur perwalian seseorang. Cinta orang pada Allah. Kadang-kadang Anda sendiri juga salah paham. Cintamu kepada Tuhan itu seperti apa sih? Sebelum kita cerita-cerita kepada Tuhan, cintamu kepada sesama manusia. Ketika engkau mencintai seorang perempuan tergila-gila. Saya melihat usiamu baru 20 tahun. Saya dapat pastikan engkau masih dalam usia puber. Masa pubertas. Sekalipun mengatakan aku sangat mencintainya. Tidak, saya katakan. Engkau baru mencintai dirimu sendiri. Belum mencintai siapapun. Karena yang kau bayangkan adalah pahanya yang mulus. Buah dadanya yang montok. Pinggulnya yang bagaikan gitar. Kerinduanmu kepada perempuan yang cintai adalah nafsu birahi yang meluap dari usia masa pubertas itu. Engkau tidak merindukan apapun. Engkau hanya merindukan dirimu sendiri. Betul enggak? Ini kualitasnya. Nah makanya ketika engkau juga mencintai Allah, apa yang kau rasakan? Oke, kita masuk dalam halaman yang ke-6. Akan tetapi perdebatan atau diskusi dengan orang-orang yang engkau cintai dan engkau percayai sangat bermanfaat sekali. Dapat melerai kegelisahan dan meredakan ketegangan. Selanjutnya akan dapat membangun percaya diri yang besar dalam dirimu. Ketika engkau mencintai seseorang yang betul kamu cintai, perdebatanmu, diskusimu, obrolanmu, cengkeramu, percakapanmu dengan orang yang kau cintai, ya, dengan memandang perlingan matanya, senyuman bibirnya, melihat merah bibirnya, melihat rambutnya yang terurai, melihat merasa nyaman enggak?
ketika saya masih usia muda, umur 19-20, yang terjadi saya tidak menikmati keindahan percakapan itu kok. Saya tidak merasakan adanya kenyamanan dalam hati. Yang ada meluapnya nafsu birahi saya. Tegang, otak saya muter. Ya, ya. Yang sifatnya seksual. Betul enggak? Iya. Nah makanya dalam cinta kepada Tuhan juga ada masa pubertasnya, ada masa stabilan psikologis. Nah makanya cinta kepada Tuhan itu pada umumnya itu selalu di atas usia 40 tahun. Itulah makanya para nabi, para rasul itu diangkat setelah usia 40 tahun. Jadi kalau Anda usianya belum 40 tahun, melatih diri saja dulu lah. Ya, sering bercengkerama, sering bercakap-cakap ya. Tetapi ketika kita bisa menikmati percakapan dengan orang yang kita cinta itu bisa membangun percaya diri, ya kan? Bisa mengatasi ketegangan. Maka terjadilah cinta kita kepada Tuhan juga, bahwa munajat-munajat yang kita lakukan setiap malam dalam pertapaan, dalam ruangan yang sepi, di kamar yang nyaman, kita bermunajat kepada Tuhan juga sama akan menimbulkan percaya diri, tumak-nina, ya, damai dan tenang, semacam itu. Jadi cinta yang sebenarnya itu adanya di mana kita kadang-kadang tanda kutip tidak bisa membedakan antara mana al-wuddu, mana al-ishqu, mana al-gharamu, mana al-mahabbatu. Itu kadang-kadang kita nggak jelas. Ya artinya begini, kita dulu pacaran, rindu nggak sama pacar? Enggak sih, rindu juga kan. Selalu kawin. Setelah punya anak 4, rindu gak sama istri? Rindu juga. Coba kita bandingkan kerinduan dulu ketika Anda masih pacaran dengan kerinduan sekarang setelah menjadi istri. Beda enggak? Beda. Jangan dibohongi ya. Kerinduan kita pada waktu dulu masih pacaran, masalah seks. Yang muncul adalah seks, gairah seksual. Kecantikannya, bibirnya yang terkulum, ya, buah dadanya yang montok, kan itu yang dipilihkan. Dan otak kita kan pengen ngeremes. Betul nggak? Ya, pengen meraba, pengen remes, gemes gitu. Ya, sekarang setelah jadi istri, kerinduanmu seperti apa? Iya, Anda akan telepon kan? Karena Anda belum pulang 2 hari di Jakarta, Ma, saya belum bisa pulang nih, masih belum selesai rapatnya. Iya, gimana anak-anak di rumah baik semuanya, Ma? Iya, sudah pada mandi udah. Ya, tadi pagi sekolah diantar nggak? Diantar. Gimana baik semuanya? Kalau saya lupa buang belanja tuh kemarin tuh nggak saya taruh, biasanya saya lasin, lupa saya. Sementara ya kalau mau belanja ngutang dulu deh, tanggal dibayarin terus saya datang. Yang itu tuh bukan pahanya kok. Kesehatannya anak-anak udah makan tak belum, sekolah siapa yang nganter, belanja gimana? Iya kan? Beda kan, menyejukkan kan? Itu cuma sama itu. Nah ini persoalannya, maka cinta kita kepada Allah juga akan berbeda-beda. Ada orang yang sholatnya rajin, bosnya rajin, dalam pikirannya pengen dapat bidadari, ada enggak? Ada. Jadi ujung-ujungnya seksual juga dong. Ya kalau bidadari kan seks juga. Betul enggak? Betul. Salah enggak? Ya enggak. Kalau Allah mengatakannya begitu aja, Allah menjanjikannya hurun ain maksuratun fil khiyam kan gitu. Ya, bidadari yang matanya berlok-berlok gitu kan, yang dikerem di dalam tenda-tenda. Iya.
seperti mutiara yang terawat rapih, yang tidak disentuh oleh jin manusia. Itu kan kita berimajinasi. Allahnya kan enggak, ya enggak. Ini bidadari aja kok. Ya, jadi kalau Anda berimajinasi mendapatkan bidadari surga, cintamu cinta pubertas. Terima kasih, gitu aja. Iya. Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan dan tidak menggurui siapapun. Terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun. Akan tetapi apabila ada orang yang ingin mengisi raporku, tentu aku sangat gembira sekali. Dan kujamin aku tidak akan sakit hati sedikit.